Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara Awarding Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Awards 2025. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Rudy Tanjung dan Eka Turan Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur mari kita limpahkan atas karya Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Sultan Jakarta Bapak Ibu 10 November 2025. Selamat Hari Pahlawan yang kita peringati pada hari ini. Senang sekali bersama saya Eka Turan Johan dan rekan saya Rudy Tanjung. Selamat datang dalam acara Awarding Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award, Top CEO in SDGs Changemaker and SDGs Visionary Leader 2025. Baik hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah terlebih dahulu kami menyapa kembali selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Luhur Marta Fajar selaku tenaga ahli pengembangan proyek dan matchmaking SDGs Financing Hub Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Bapak Luhur, salam hormat Bapak, selamat datang. Berikutnya selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti Indef Bidang Center of Industry, Trade and Investment selaku Dewan Juri. Selamat malam Bapak. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Toto Abraham Tarigan selaku Komisaris Plus Idea. Selamat malam, boleh minta sambutan paling hangat untuk Pak Toto. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Adam Muhammad selaku CEO dan Founder Plus Idea Komunika. Selamat malam Bapak dan berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haryo Kusworo, pemimpin umum netralnews.com. Selamat malam Pak Haryo, salam hormat. Dan berikutnya selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Sulha Handayani selaku pemimpin redaksi netralnews.com. Selamat malam Ibu. Dan tentunya juga Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kesadaran dan penerapan CSR menunjukkan pengembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Bappenas, lebih dari 85% perusahaan besar di Indonesia kini telah memiliki program CSR yang selaras dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Program-program tersebut berfokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta inovasi berkelanjutan untuk ekonomi hijau dan inklusif. Sebagai bentuk apresiasi kepada industri sekaligus pemimpin perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Idea Komunika bekerja sama dengan NNC menyelenggarakan Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award 2025 dengan tema Harmoni Sinergi, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk Idea Komunika dan juga NNC. Harmoni Sinergi, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress. Ini harapannya tentunya perusahaan-perusahaan di berbagai sektor dapat terus memperkuat pelaksanaan CSR yang berkelanjutan,
menghadapi tantangan dengan strategi adaptif, serta mengedepankan inovasi sosial dan lingkungan. Dengan demikian, Bapak Ibu hadirin, perusahaan yang berkontribusi dapat membentuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih bermakna dan berdaya saing. Semangat kolaborasi dan apresiasi tentunya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada malam hari ini tentunya tidak lepas dari para pendukung acara. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu sebelum kami sebutkan satu persatu para sponsor kita yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Aneka Tambang Tbk. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Permodalan Nasional Madani. PT Darya Varia Laboratoria Tbk. PT Daya Inti Guna Yasa Tbk. PT Mustika Ratu Tbk. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Papua Bank Papua. PT Toyota Astra Financial Service Toyota Astra Finance. Great Eastern General Insurance Indonesia. Terima kasih kepada Trimegah Bangun Persada Tbk, Harita Nikel. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Pertamina Hulu Energi PHE. PT Bio Farma Persero. Dan PT Federal Financial Finance. Baik Bapak dan Ibu, mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan hikmat bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, serta masalah sosial yang semakin menantang, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mampu menghasilkan profit, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan. Program Corporate Social Responsibility atau CSR yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan atau sustainability saat ini telah menjadi salah satu indikator kepercayaan publik termasuk investor terkait kinerja dan citra perusahaan. Oleh karena itu, pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan citra perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh inovasi produk dan layanan serta efisiensi proses bisnis, tetapi juga oleh kualitas hubungannya dengan para stakeholder, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.
Semakin baik interaksi dan pelayanan yang diberikan kepada stakeholder, semakin besar peluang perusahaan untuk berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih dihargai oleh masyarakat, terutama yang memiliki kesadaran keberlanjutan yang tinggi. Mengacu pada UN SDGs, United Nations Sustainable Development Goals, salah satu kerangka pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan PBB untuk dicapai hingga tahun 2030, sektor publik dan swasta didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan ekonomi, iklim dan sosial yang semakin kompleks. Sebagai bentuk apresiasi pada industri dan pemimpin perusahaan yang berperan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi, Idea Komunika kembali menyelenggarakan penghargaan bergengsi untuk keempat kalinya melalui Indonesia Sustainable Synergy Awards dan SDGs Visionary Leader Awards 2025 yang mengusung tema Harmony Synergy, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress. Event ini terselenggara atas kerjasama dengan netralnews.com atau NNC. Semoga dengan terselenggaranya event ini, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor dapat konsisten memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan sesuai SDGs yang senantiasa berkelanjutan, menghadapi tantangan dengan strategi adaptif, serta mengedepankan inovasi berbasis keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Dewan Juri pada Indonesia Sustainable Synergy Awards dan SDGs Visionary Leader Award 2025 hari ini, yakni Bapak Leonardo Adipurna alias Teguh Sambodo SP MS PhD selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti Institute for Development of Economics and Finance, bidang Center of Industry, Trade and Investment. Penilaian award ini dilakukan sangat ketat dengan 2 expert panel yang merupakan finalisasi rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri yang ahli dalam bidangnya. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Telah kita saksikan bersama-sama penayangan video yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Baik hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini kita akan simak bersama yaitu welcoming speech yang akan disampaikan oleh pemimpin umum NNC kepada yang terhormat Bapak Haryo Kusworo. Kami persilahkan. Hadirin beri sambutan paling hangat. Kami persilahkan Bapak. Mohon maaf sebelumnya saya buka catatan karena masih terbilang baru di lingkungan seperti ini. Jangan sampai saya salah nyebut nama. Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Heri Firdaus, selaku peneliti Indef Bidang Center of Industry. Yang saya hormati Bapak Adam, selaku CEO Idea Komunika. Yang saya hormati Bapak Luhur, yang hadir di sini. Kemudian Bapak Aziz Adam, saya hormati. Ibu Sulha, selaku pimpinan redaksi NNC. Serta para pimpinan perusahaan, tokoh dan praktisi dunia usaha, akademisi serta seluruh tamu undangan yang berbagai yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah, rahmat dan kurnianya maka kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang penuh dengan khidmat dan penuh kegembiraan ini dalam acara Indonesia Sustainable Synergy and Top CEO in SDGs Kingmaker Award 2025 yang mengusung tema Harmony Synergy, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress. Hadirin saya hormati, perkembangan ekonomi nasional kita tidak dapat dilepaskan dari kontribusi signifikan dari bidang usaha.
Di tengah dinamika global yang terus berubah, perusahaan-perusahaan Indonesia telah menunjukkan ketangguhan melalui inovasi, adaptasi, dan penerapan strategis bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau SSR yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga pada pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan semangat Sustainable Development Goals yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, upaya kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, Idea Komunika bersama dengan NNC menyelenggarakan ajang penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan para pemimpin yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam praktek bisnis mereka. Melalui proses riset dan analis yang komprehensif, tim peneliti Idea Komunika menilai berbagai aspek yang meliputi integrasi SDGs dalam bisnis, dampak sosial dan lingkungan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hadirin saya muliakan, penghargaan ini bukan sekedar bentuk pengakuan, melainkan juga dorongan moral bagi seluruh pelaku industri untuk terus berkomitmen dalam menciptakan nilai bersama yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Semangat harmoni sinergi yang kita usung pada tahun ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kemajuan yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haryo Kusworo, Pemimpin Umum NNC. Terima kasih banyak Pak Haryo, sukses selalu. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah bersama-sama kita saksikan opening speech yang akan disampaikan oleh CEO and Founder Plus Idea Komunika. Kepada yang terhormat Bapak Adam Muhammad, kami persilakan. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Bapak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Luhur Marta Fajar, Pak selaku tenaga ahli pengembangan proyek dan matchmaking SDGs, Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Yang terhormat Bapak Ahmad Heri Firdaus, sebagai peneliti Indef, bidang Center of Industry Trade and Investment. Yang terhormat Bapak Haryo Kusworo, Pemimpin Umum netranews.com, serta Ibu Zulha sebagai Pemimpin Redaksi netranews.com. Izinkan Pak, kami Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan sambutan. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa
pelaksanaan Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leaders Awards and Top CEO in SDGs Changemaker and SDGs Visionary Leader 2025 Harmony Synergy Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress. Kali ini adalah event kami yang keempat, yang sebelumnya kami juga telah melaksanakan Indonesia Digital Sustainability Award 2025, yang ketika itu kami bekerja sama dengan Jack TV. Kemudian kami juga telah melaksanakan Innovative Future Finance Award 2025 yang kami bekerja sama dengan Good Money ID. Bapak, Ibu yang kami hormati, kali ini Indonesia Sustainability Synergy and SDGs Visionary Leader Award kami bekerja sama dengan netranews.com. Hal ini dikarenakan netranews.com merupakan media trilingual yang pertama di Indonesia yang terdiri dari netral Indonesia, netral Inggris, serta netral Mandarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk apresiasi kepada industri sekaligus pemimpin perusahaan yang secara konsisten menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Adia Komunika bekerjasama dengan netranews.com menggelar Indonesia Sustainability Synergy and SDGs Visionary Leader Award Top CEO in SDGs Changemaker and SDGs Visionary Leaders 2025. Penghargaan ini juga dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar industri, pemerintah, dan dunia akademik agar bersama-sama menciptakan perubahan demi lingkungan yang lebih lestari dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengangkat tema Harmony Synergy, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress dalam acara penghargaan ini untuk menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak melalui komitmen dan inisiatif keberlanjutan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Harmony Synergy, Collaboration for Inclusive and Sustainable Progress, tema ini menggambarkan semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif, berkeadilan sosial, berkelanjutan, selaras dengan tujuan pembangunan yaitu SDGs. Adapun cakupan tanggung jawab perusahaan diantaranya, pertama, sosial, fokus pada kesejahteraan manusia, inklusi dan keadilan sosial, lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian ekosistem, ekonomi berkelanjutan meliputi proses ekonomi, inovasi, penguatan infrastruktur dan berlanjutan. Adapun riset metode yang kami lakukan dalam kali ini kami melaksanakan desk riset, media metode monitoring dan expert panel. Untuk atas penelitian kami menemukan beberapa perusahaan pemenang sinergi ada 3 faktor, sektor sosial dan pendidikan, yaitu 51% perusahaan memperoleh skor 3 menunjukkan penerapan 4 sampai dengan 6 poin SDGs secara penuh, 31% lainnya meraih skor 2. Hal ini menandakan sebagian besar perusahaan telah mengimplementasikan program sosial dan pendidikan secara optimal. Kedua, sektor lingkungan, 37 perusahaan meraih skor 2 dan 35% memperoleh skor 3. Artinya, mayoritas perusahaan telah secara konsisten memperhatikan aspek lingkungan dengan penerapan 2 sampai dengan 4 poin SDGs. Ketiga, sektor ekonomi berkelanjutan. 49% perusahaan memiliki skor 3 dan 35% memperoleh skor 2. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengintegrasikan prinsip keekonomian berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Oleh karena itu, melalui acara ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan terpilih. Acara ini sekaligus menjadi refleksi bersama bagi seluruh sektor perusahaan untuk senantiasa menjadikan nilai-nilai keberlanjutan sebagai pedoman bagi implementasi praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sekaligus salah satu dari keunggulan kompetitif guna menjaga eksistensi, pertumbuhan, kinerja, citra, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dalam acara ini kami mengucapkan selamat kepada Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award Top CEO in SDGs Changemaker and SDGs Visionary Leader 2025. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kembali kami mengucapkan kepada Bapak Adam Muhammad selaku CEO and Founder Plus Idea Komunika yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua pada malam hari ini. Berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Heri Firdaus, peneliti Indef bidang Center of Industry, Trade and Investment selaku Dewan Juri. Boleh minta sambutan paling hangat, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan yang kami banggakan, Bapak Luhur Marta Fajar, tenaga ahli pengembangan proyek dan matchmaking SDGs Financing Hub, Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Yang saya hormati Bapak Toto Abraham Tarigan, Komisaris Plus IDEA. Yang saya hormati Bapak Adam Muhammad, selaku CEO dan Founder Plus Idea Komunika. Yang saya hormati Bapak Haryo Kusworo, pemimpin umum netralnews.com. Dan yang saya hormati Ibu Sulhan Dayani, pemimpin redaksi netralnews.com. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dan partisipasi Bapak Ibu semua, karena berkat kontribusi Bapak Ibu semua, acara Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award tahun 2025 dapat diselenggarakan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini hadir atas kerjasama Idea Komunika dan netralnews.com untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan atas komitmen dan kontribusi pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR. Tentunya guna untuk mewujudkan pilar-pilar SDGs seperti yang tadi telah kita lihat bersama. Dalam agenda Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award tahun 2025 ini, saya selaku Dewan Juri akan melakukan validasi penilaian berdasarkan berbagai data sekunder yang telah diolah oleh tim peneliti dari Idea Komunika. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adam, ya, secara umum metode yang digunakan oleh tim peneliti ini didasarkan pada pilar UN SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau dilihat pilarnya tadi ada 17, sepertinya banyak sekali. Tapi ternyata kalau sudah diimplementasikan dan dilaksanakan seiring berjalan dengan program atau kegiatan, maka sepertinya 17 itu terasa mudah seperti itu. Oleh sebab itu, metode yang dilakukan yang sejalan dengan pilar SDGs ini telah kita ketahui bersama sudah termaktub dalam Perpres 111 tahun 2022, di mana berisi 4 poin. Pertama yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
kemudian menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif. Kemudian yang terakhir, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kombinasi penilaian antara metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif, maka tim peneliti dari IDEA Komunika melakukan research and analysis dengan dua pendekatan. Seperti yang juga tadi telah dijelaskan, yaitu metode desk research untuk menilai kinerja CSR perusahaan, dan metode media monitoring untuk menilai kepemimpinan CEO dalam mewujudkan komitmen berkelanjutan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam penilaian kinerja program CSR, terdapat 3 indikator penilaian yang didasarkan pada annual report dan sustainability report, atau laporan-laporan lain yang tentunya relevan dengan realisasi program CSR. 3 indikator tersebut antara lain yang pertama adalah mengenai social and education sector. Poin ini untuk menilai kontribusi perusahaan pada kesejahteraan manusia, kemudian inklusi dan keadilan sosial. Kemudian indikator yang kedua adalah environmental sector, yaitu untuk menilai kontribusi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam serta ekosistemnya. Serta indikator yang ketiga adalah sustainable economy sector, yaitu untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan lingkup proses ekonomi, inovasi, dan infrastruktur. Sementara untuk penilaian kepemimpinan CEO terhadap komitmen keberlanjutan, nah ini menggunakan 3 indikator. Yang pertama, SDGs Integration in Business, yaitu untuk menilai sejauh mana SDGs diintegrasikan ke dalam strategi inti perusahaan, termasuk yang berhubungan dengan model bisnis, kemudian produk yang dihasilkan, serta layanan terhadap masyarakat. Kemudian indikator yang kedua untuk menilai kepemimpinan CEO adalah social and environment impact, yaitu untuk menilai kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk diantaranya pengurangan jejak karbon, pengelolaan limbah, atau konservasi alam. Kemudian indikator yang ketiga adalah good governance and collaborative partnership, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui acara ini saya ingin memberikan apresiasi tentunya kepada perusahaan terpilih. Acara ini juga sekaligus menjadi refleksi kita bersama bagi seluruh sektor ekonomi untuk menjadikan keberlanjutan sebagai nilai tambah dan keunggulan kompetitif perusahaan dengan menyeimbangkan antara fokus antara profit, people, and planet, guna untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat. Kami selaku Dewan Juri telah mempelajari secara bersama-sama program yang diimplementasikan ini cukup sejalan dengan prinsip SDGs dan ESG. Selain itu juga program yang dijalankan telah berbasis pemberdayaan, bukan hanya sekedar charity saja. Oleh sebab itu tentunya jika program ini dijalankan dengan basis pemberdayaan masyarakat, diharapkan ini dapat menciptakan ekonomi yang berdaya saing global dan inklusif. Oleh sebab itu, dalam acara ini kami ingin mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan terpilih, dan atas perhatian serta kerjasama Bapak Ibu semuanya, tentu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih banyak, sukses selalu Bapak. Hadirin yang berbahagia, memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah bersama-sama kita saksikan keynote speech
yang akan disampaikan oleh tenaga ahli pengembangan proyek dan matchmaking SDGs Financing Hub Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Kepada yang terhormat Bapak Luhur Marta Fajar, kami persilakan. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Bapak Luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat buat kita semua. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tentunya pertama-tama saya menyampaikan pesan dari Pak Leonardo Tugu Sambodo kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama adalah menyampaikan apresiasi kepada netralnews.com, Pak Haryo Kusworo dan Ibu Zulha selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi ya. Kemudian kepada Bapak Toto Ibrahim dan Pak Adam dari Idea Komunika, dan juga kepada Mas Ahmad Heri dari Indef, dan tentunya kepada Bapak Ibu semua yang telah membuat kita semua bisa berkumpul di sini. Acara ini mungkin rasanya menjadi bagian dari sebuah refleksi buat kita semua. Kita perlu berhenti sejenak untuk melihat apa sih yang sudah kita capai sejauh ini. Yang nanti kita akan sama-sama, tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa SDGs, pencapaian SDGs itu adalah inklusif dan partisipatif. Artinya kita harus bergandengan tangan, hand in hand untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Boleh kalau saya sedikit memberikan beberapa slide untuk ilustrasi saja, boleh lanjut saja. Ya, jadi kira-kira kita sebenarnya pada dasarnya 3 tahun yang lalu kita sudah mencapai negara kita disebut sebagai negara middle income position ya, kira-kira middle income countries. Lalu apa selanjutnya? Kita punya tujuan besar bersama, 20 tahun lagi kita mencapai Indonesia emas. Menuju ke sana banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak tantangan, banyak PR yang harus kita kita bangun bersama kira-kira. Salah satunya adalah kita menerapkan yang namanya disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, yang tadi digunakan sebagai parameter untuk penilaian dari perusahaan-perusahaan yang ada yang ikut dalam apresiasi ini. Nah, sehingga nanti harapannya nanti kita bisa keluar dari middle income trap, sehingga pada kita targetkan 2041 kita sudah menjadi negara berpendapatan tinggi, kira-kira semacam itu. Sehingga apa yang kita harapkan Indonesia Emas 2045 itu benar-benar tercapai. Boleh selanjutnya. Ya, kira-kira ini adalah sedikit gambaran posisi Indonesia kalau cerita tentang pencapaian Sustainable Development Goals. Bapak Ibu, kita tahu kalau di tingkat global dan bahkan di Asia Pasifik itu capaian SDGs itu baru sekitar 17% dari yang ditargetkan. Gitu kira. Kalau business as usual, kita berjalan seperti biasa, maka akan butuh 32 tahun lagi untuk mencapai target yang dicanangkan 2030 oleh PBB tadi. Jadi bisa dibayangkan. Sementara kita bukan beruntung, tapi ini karena upaya kita semua. Tadi kita semua hand in hand, swasta, organisasi masyarakat, filantropi, perusahaan, corporate, swasta, investor itu bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga kita per tahun kemarin itu capaian sekitar 61%, kira-kira semacam itu. Jadi ini tidak lepas dari kontribusi dari pihak-pihak non pemerintah di mana membantu pencapaian SDGs. Boleh lanjut? Ya, apa sih yang sebenarnya mengapa kita bisa mencapai demikian? Karena kita pertama adalah punya political will yang kuat, kemudian kita legal basisnya, di mana tadi disebut sudah ada landasan hukum yang kuat, sehingga kita berjalan, kita membangun komitmen, kita bekerjasama dengan swasta, dengan corporate, dengan investor itu dengan punya landasan hukum, sehingga kita bisa melakukannya dengan lebih mudah dan punya leverage yang tinggi. Dan kemudian juga kita mempunyai strategi yang tepat, yang baik, dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi Indonesia, kira-kira semacam itu. Nanti seperti apa saya akan jelaskan sedikit di setelah ini. Boleh lanjut saja. Nah, kira-kira ini adalah salah strategi utama yang kita gunakan untuk mencapai SDGs tahun 2030 nanti untuk Indonesia. Jadi mulai dari penguatan regulasi, kemudian mengintegrasikan SDGs dalam
RPJMN. Jadi sejalan dengan bagaimana pemerintah baik di pusat, daerah, di provinsi, kabupaten menjalankan pembangunannya, itu sudah menjalankan juga SDGs. Jadi itu inline dengan apa yang disebut dengan pembangunan Sustainable Development Goals. Sampai dengan kita melakukan multi stakeholders partnerships, kemudian juga aksi-aksi yang dilakukan oleh private sector kita akui, kita acknowledge menjadi bagian dari upaya untuk yang berkontribusi pada percepatan pencapaian SDGs. Itu jadi semua kita lakukan dengan berbagai macam aksi dan inisiatif yang salah satunya adalah Bapak Ibu lakukan hari ini, yang kita refleksikan hari ini, yang berkontribusi pada pada pencapaian SDGs. Boleh lanjut? Kira-kira itu boleh lanjut. Ini adalah berbagai macam strategi untuk bagaimana kita bisa mendorong SDGs terpenuhi melalui pendanaan, melalui pembiayaan. Bahwa pemerintah tentu saja budget dari pemerintah itu tidak akan pernah cukup untuk membiayai pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya kita turut mendorong, merangkul, mengajak hand in hand swasta, corporate, investor dan pihak-pihak lain, organisasi kemasyarakatan, filantropis dan yang lain-lainnya itu untuk turut membantu berkontribusi pada pencapaian SDGs. Apakah masih ada satu lagi? Boleh lanjut? Ya, ini berbagai macam praktik baik yang dilakukan oleh para swasta, para pemerintah daerah, dari kemudian dari organisasi kemasyarakatan, itu kita catat semua, kita lakukan, kita acknowledge sehingga mereka mendapatkan tempat bahwa mereka diakui oleh pemerintah, mereka sudah melakukan praktik baik dan juga upaya baik itu yang sifatnya tadi kalau Mas Ahmad Heri bilang proses bisnis inti ataupun yang sifatnya masih CSR, nanti semua kita akui bersama dalam acknowledgement kami, sehingga semua kita taruh di meja sama-sama apa yang sudah dilakukan oleh korporasi Bapak Ibu di Pulau Jawa, di Sumatera dan di Indonesia lainnya, itu kita taruh semua sehingga kita tahu siapa melakukan apa dan bagaimana kita bisa berkontribusi pada apa yang sudah dilakukan. Kira-kira semacam itu. Tentunya itu disertai dengan monitoring dan evaluasi yang sangat ketat sesuai dengan parameter-parameter pencapaian SDGs, sehingga kita tahu kita sudah ada di track yang mana. Di journey kita sudah ada, kita masih tertinggal, kita sudah pace-nya sudah tepat atau pace-nya harus kita percepat lagi dan seterusnya. Lanjut, boleh? Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu semua. Tentunya saya rasa yang hadir pada malam ini adalah orang-orang hebat semua. Baik dari Netral News, baik dari IDEA Komunika dan juga dari Indef, dan tentunya Bapak Ibu sekalian semua yang ada hadir di sini yang saya bisa sangat salut bisa turut berkontribusi, kita sama-sama partisipasi, kita gandengan tangan untuk mencapai apa yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk bangsa Indonesia kita, untuk seluruh masyarakat kita. Saya rasa itu saja dari kami selaku dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kontribusi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak. Mohon izin untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena kita akan melanjutkan kepada pemberian sertifikat sebagai apresiasi. Mohon izin kepada Bapak Luhur untuk tetap berada di atas panggung, dan juga kami mengundang Bapak Ahmad Heri Firdaus untuk dapat bergabung. Dan untuk menyerahkan, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Adam Muhammad selaku CEO and Founder Plus IDEA Komunika, dan juga Bapak Haryo Kusworo, serta kami mengundang Ibu Sulha Handayani selaku pihak dari NNC. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Baik, diberikan untuk Bapak Luhur, kita abadikan. Izin Pak, boleh lihat ke kamera Bapak? Ya, kita foto terlebih dahulu.
Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Selanjutnya untuk Bapak Ahmad Heri Firdaus kami persilakan. Kami persilakan Bapak. Boleh lihat ke kamera Pak, kita foto dulu. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak dan Ibu berkenan kita abadikan, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita foto terlebih dahulu, kita abadikan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Luhur dan juga tentunya Bapak Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Mohon izin kepada Bapak Haryo, Ibu Sulha dan juga Bapak Adam untuk berkenan tetap di atas panggung karena kita akan langsung menuju kepada sesi rewarding pada hari itu. Betul sekali ya. Tiba saatnya kita juga akan menyaksikan bersama-sama sesi awarding pada malam hari ini. Baik hadirin sekalian, kita akan langsung membacakan ini dia perusahaan yang akan menerima penghargaan Indonesia Sustainable Synergy Award 2025. Boleh tepuk tangannya hadirin. Baik, untuk nama perusahaan yang kami sebutkan silakan untuk dapat bergabung ke atas panggung. Yang pertama, baik hadirin, kita akan segera membuka untuk penghargaan kita. Baik, inilah Indonesia Sustainable Synergy Award 2025. Peraihnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kami persilakan Finance Conventional Bank Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Recovery of Ecological Function and Livelihood Improvement Program. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Kami persilakan dari BRI untuk dapat bergabung ke atas panggung. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Silakan langsung diserahkan oleh Bapak Adam, Bapak Haryo dan Ibu Sulha. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for environmentally friendly business practices and improving community well-being. Selamat kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk untuk Finance and Conventional Bank. Kami persilakan atau yang mewakili untuk dapat bergabung ke atas panggung. Congratulations. Berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, selamat. Baik hadirin sekalian, untuk selanjutnya selamat kepada
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Finance Conventional Bank Indonesia Sustainability Synergy Award 2025 for Livelihood Improvement Program and Holistic Entrepreneurship Training. Congratulations for BNI. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Berikutnya, selamat kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Boleh kami persilakan maju ke depan. Finance Conventional Bank Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Recovery of Ecological Function and Community Focus Solarskip. Kami persilakan dari CIMB Niaga. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya selamat kepada PT Permodalan Nasional Madani Financial Service Industry. Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for strengthening local economic, resilient and holistic entrepreneurship training. Congratulations. Kami persilakan dari PNM atau yang mewakili. Baik, berikutnya selamat kepada PT Daria. Daria Intiguna Yasa Tbk Retail. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Congratulations Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Comprehensive Waste Management System and Responsible Humanitarian Aid Distribution. Bapak Joseph Hendrik, congratulations. And the next, congratulations, PT Antam Tbk, Metals and Mineral. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan dari PT Antam atau yang mewakili. Yeah, congratulations for Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for environmentally friendly business practices and strengthening local economic resilience. Selamat kepada selanjutnya PT Trimega Bangun Persada Tbk. Kami persilakan Harita Nikel sebagai Metals and Minerals Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Recovery of Ecological Function and Improving Community Well-being. Bapak Latif Supriyadi, kita foto terlebih dahulu. Boleh lihat ke kamera Bapak. Berikutnya selamat kepada PT Pertamina Hulu Energy Oil and Gas. Saya persilakan untuk menuju ke atas stage. Oil and Gas Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for strengthening local economic resilience and holistic entrepreneurship training. Congratulations PHE, dan sekarang kami mengundang selamat kepada PT Daria Varia Laboratoria Tbk, Pharmaceuticals dengan Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Comprehensive Waste Management System and Improving Community Well-being.
Berikutnya berikan tepuk tangan dan selamat kepada PT Bio Farma Persero dari Pharmaceutical for Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Biodiversity Protection and Improving Community Well-being. Selamat kepada Bapak. Kita foto terlebih dahulu Bapak Taufik Herbawono, kami persilakan. Tepuk tangannya boleh. Baik, mohon izin kami akan lanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Selamat kepada Great Eastern General Insurance Indonesia. Tepuk tangannya boleh. General Insurance Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Environmentally Friendly Business Practice and Responsible Humanitarian Aids Distribution. Congratulations Bapak Ajis Adam. The next congratulations for PT Jasa Raharja Persero Social Insurance Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Responsible Humanitarian Aid Distributions, Inclusive Literacy and Education Programs. Selamat kepada Jasa Raharja. Mohon izin kami lanjutkan. Baik, berikutnya selamat kepada PT Toyota Astra Finance Service. Kami persilakan Ibu. Multi Finance Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Improving Community Well-being, Inclusive Literary and Education Program. Kita abadikan Ibu Elisa Yunita. Baik, berikutnya selamat kepada PT Federal International Finance FIF Group Multi Finance Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Effective Pollution Control and Livelihood Improvement Program. Kepada Ibu saya persilakan, congratulations. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Kami lanjutkan. Selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Congratulations, silakan maju ke depan. Financial Regional Bank Indonesia Sustainable and Synergy Award 2025 for Responsible Humanitarian Aids Distribution and Holistic Entrepreneurship Training. Berikutnya selamat kepada PT Mustika Ratu Tbk FMCG Personal Care Product Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Biodiversity Protection and Improving Community Well-being. Kepada Bapak saya persilakan and congratulations.
Ya, kita foto terlebih dahulu. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu, kami lanjutkan. Selanjutnya selamat kepada L'Oreal Indonesia. Selamat, kami persilakan untuk dapat bergabung ke depan. FMCG Personal Care Production. Baik, kami lanjutkan. The next congratulations for PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk Telecommunication Indonesia Sustainable Synergy Award 2025 for Human Employment Practices and Inclusive Literacy and Education Program. Baik hadirin sekalian, untuk selanjutnya selamat kepada PT Astra International Tbk. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Multisector Holding Indonesia Sustainable Synergy Award 2024 for Livelihood Improvement Programs Inclusive Literacy and Education Program. Ya, kepada para pemenang, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk merapat ya. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Silakan rekan-rekan dokumentasi untuk dapat mengabadikan. Ya, betul foto sekali. Bersama. Ini adalah awarding yang pertama, yaitu perusahaan penerima Indonesia Sustainable Synergy Award 2025. Mohon izin Pak Luhur dan juga Pak Heri boleh bergabung foto bersama, mohon izin. Berkenan Bapak, mohon izin sebelum kita abadikan. Oke, boleh lihat ke kamera 1, 2, 3, gaya formal dulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, sekarang boleh tangannya mengepal, semangat, sukses untuk kita semua. Ya, satu tangan memegang plakat, satu lagi tangannya boleh semangat. Ya, silakan semuanya melihat di kamera, kita akan take foto. Semangatnya luar biasa sekali pada malam hari ini. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangannya sekali lagi, kami persilakan duduk. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon izin Pak Adam, Pak Haryo dan juga Ibu Sulha. Berkenan ya Bapak, masih di atas panggung ya Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Mohon izin ya Bapak Ibu. Semangat ya Pak ya, luar biasa sekali Bapak. Kita lanjut kembali, mohon izin. Iya. Baik hadirin sekalian, kita akan membacakan untuk awarding session berikutnya. Inilah dia penerima SDGs Visionary Leader Award 2025 dalam segmen Top CEO in SDGs Changemaker.
diberikan kepada selamat kepada PT Daria Varia Laboratoria TBK. Kami persilakan untuk dapat bergabung kembali ke atas panggung. Prama Seulikals, top CEO in SDGs, changemaker for internalization of sustainability values. Kita lanjutkan Rudy. Baik, dan berikutnya penerima penghargaan dari PT Tribegah Bangun Persada TBK, Harita Nikel Metal and Mineral. Of course, top CEO and SDGs, changemaker for resources utilization, efficiency, and share value creation. Selamat kepada Bapak. Congratulations, mohon izin kami lanjutkan. Congratulations kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Silakan untuk maju ke depan dari BRI Finance Conventional Bank. Top CEO in SDGs, changemaker for internalization of sustainability values and the next congratulations for PT Bank Tabungan Negara Persero TBK, Finance Conventional Bank. Top CEO in SDGs, changemaker for internalization of sustainability values and selamat kepada BTN. Kita foto terlebih dahulu. Congratulations. Kami lanjutkan kembali. Selamat kepada PT Pertamina Hulu Energy. Kami persilakan dari PHE Oil and Gas. Top CEO in SDGs, changemaker for internalization of sustainability values and berikutnya selamat kepada PT Toyota Astra Finance Multi Finance, top CEO and SDGs, changemaker for internalization of sustainability values and selamat kepada PT Toyota Astra Finance, tadi Multi Finance, top CEO and SDGs, changemaker for service access, equality, and social welfare improvement. baik, mohon izin kami lanjutkan. Selamat kepada PT Daya Inti Guna Yasa TBK. Kami persilakan untuk dapat bergabung ke depan, Bapak atau Ibu. Sektor retail, top CEO in SDGs, changemaker for ESG,
oriented, competitive, advantage, and social. And the next, congratulations for Great Eastern General Insurance Indonesia. General Insurance, top CEO and SDGs changemaker for internalization of sustainability values and Baik, kita abadikan, kita foto bersama terlebih dahulu. Congratulations. So ladies and gentlemen, we continue. Congratulations for PT Bank CIMB Niaga Tbk. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Finance Conventional Bank, top CEO and SDGs changemaker for ESG, oriented, competitive, advantive, and social. Congratulations for Bank CIMB Niaga Tbk. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu, kita abadikan, kami persilakan. ya boleh merapat kepada Bapak dan Ibu. Kita akan mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Boleh posisi tangan semangatnya, go go go, sukses, semangat untuk kita semua. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tepuk tangannya boleh, Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu tidak boleh duduk dulu, mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Masih ada pembacaan berikutnya, mohon izin. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak. Mohon maaf ya Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, dan berikutnya kita akan membacakan untuk ya, baik hadirin yang berbahagia. Berikutnya marilah bersama-sama kita akan saksikan penerima SDGs Visionary Leader Award 2025 dalam segmen Top SDGs Leader. Peraihnya adalah, ladies and gentlemen, congratulations for PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Tepuk tangan untuk BRI. Kami persilakan untuk dapat kembali. Please come on stage. Finance Conventional Bank, top SDGs Visionary Leader in Green Orientation, Visibility, and Encouraging Social. Selamat kepada BRI. And the next, congratulations for PT Daya Intigunaya Tbk, Retail Top SDGs Visionary Leader in Developing Solution for environmental issues and
Selamat kepada Bapak ya. Ini dari Top SDGs Visionary Leader in Developing. Luar biasa sekali ya. Baik, kita foto bersama, silakan. Kita bergabung Pak. Kita langsung foto. Kami persilakan Pak Adam, Pak Haryo dan juga Ibu Sulha. Kita abadikan. Pak Luhur izin, Pak Heri boleh bergabung untuk foto bersama, kami persilakan. Ya, silakan untuk posisi Tangannya boleh kasih semangat. semangat. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tahan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, congratulations. Kami persilakan duduk. Terima kasih banyak kepada Bapak Luhur dan juga Bapak Heri. Bapak terima kasih banyak, mohon izin ya Bapak Adam, kemudian Bapak Haryo dan Ibu Sulha. Sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu Sulha, sukses terus. Luar biasa sekali Eka, pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Telah kita saksikan pula bersama-sama rangkaian demi rangkaian acara hingga saat ini. Betul sekali. Bapak Ibu boleh tepuk tangan semangatnya untuk kita semua dong. Congratulations untuk Bapak Ibu yang meraih penghargaan di 2025. Semoga nanti 2026 yang belum maju jadi lebih gaspol lagi ya Amin. tahun depan ya. Ini Amin ya Rabbal tahun Alamin. baru sisa 2 bulan lagi Rudi. Betul sekali ya. Dan tentunya sangat senang sekali pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 10 November 2025. Kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, betul sekali. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah seluruh rangkaian acara awarding Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award Top CEO in SDGs Changemaker and SDGs Visionary Leader 2025. Tepuk tangan dong, telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pendukung acara. Terima kasih kepada PT Aneka Tambang TBK. Terima kasih kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. PT Permodalan Nasional Madani. PT Darya Varia Laboratoria TBK. PT Daya Intiguna Yasa TBK. PT Mustika Ratu TBK. PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. PT Bank Pembangunan Daerah Papua Bank Papua. PT Toyota Astra Finance Service. Toyota Astra Finance. Great Eastern General Insurance Indonesia. Trimega Bangun Persada TBK. PT Pertamina Hulu Energi PHE. PT Bio Farma Persero. Dan PT Federal Financial Finance. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang tergabung di Hotel Sultan Jakarta maupun Bapak dan Ibu yang tergabung melalui online di live streaming. Saya Eka Tura Johan dan rekan saya Rudi Tanjung. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Terima kasih.